Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, malam ini kita masih dikumpulkan di satu tempat yang baik, satu acara yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya serta malam-malam setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad sampai pada bab yang ke-8. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thamaniyatu asya'a la tashba'u min thamaniyah." 8 hal tidak akan kenyang dengan 8 hal. Al-ainu minan nadhar. Mata ini tidak akan pernah kenyang dengan pandangan. Wal ardu minal matar. Bumi ini enggak pernah kenyang dengan hujan. Wal untha minadz zakar, dan perempuan enggak pernah kenyang dengan laki-laki. Wal alimu minal ilmi, dan orang alim enggak pernah kenyang dengan ilmu. Wasailu minal mas'alah, dan peminta-minta tidak akan pernah kenyang dengan permintaan. Wal harisu minal jama', dan orang yang rakus dengan urusan dunia tidak akan pernah kenyang dengan mengumpulkan dunia. Wal bahru minal ma', dan laut ini enggak akan pernah kenyang dengan air. Wan naru minal hatab, dan api enggak akan pernah kenyang dengan yang namanya kayu bakar. Ini sabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mata, hadirin. Mata enggak akan pernah kenyang dengan memandang. Sekalipun ngantuk, mau tidur, kalau ada satu pemandangan yang bagus, nggak jadi tidur, ya kan? Nggak jadi ngantuk sudah. Kemudian ada acara TV yang bagus, angkola tanggung. Jadi nggak akan pernah kenyang dengan memandang. Apapun akan dipandang oleh mata ini. Tapi beruntunglah mata yang bisa dijaga. Besok akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, pandangan ini merupakan satu daripada anak panahnya iblis. Siapa yang bisa menjaga pandangan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar. Jaga pandangan, sebab zina ini, hadirin, bermula dari pandangan. Dari mata turun ke mana? Awalnya dari pandangan, dari memandang, hadirin. Apalagi yang laki-laki diharuskan menjaga pandangan. Yang perempuan wajib untuk menutup aurat. Tidak akan bisa menghasilkan sebuah zina kalau enggak memandang, hadirin. Mesti harus memandang.
Makanya dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan hanya melakukan, tapi mendekati atau melakukan wasailnya, perantara zinanya pun dilarang oleh agama kita. Apa wasailnya? Ulama mengatakan nadratun, memandang. Nah, memandang pertama nih. Fabtisamatun, senyuman. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngobrol. Faumaudi'un, kemudian janjian. Faliqa'u, yang keenam ketemu. Nah, ini belum proses zinanya, masih wasail, masih perantaranya. Apa? Perantara pertama memandang. Sesudah memandang apa? Fabtisamatun, senyum. Kadang senyumnya bukan senyum yang ibadah. Oh, Bib katanya senyum itu ibadah. Saya ini senyum karena ibadah. Ya, ini lanang kalau lanang, kon lanang kalau wadon, terus anak modus berarti bukan ibadah ini. Kemudian salam. Ya, salam ketemuan. Kemudian ngobrol, kemudian janjian, kemudian ketemu. Biasanya langsung peteng-peteng. Nang di kesenutang kerkop kita Padang. Celeret ya Padang. Nah, pun ini berawal dari pandangan, maka dijaga hadirin, jaga. Ada orang tanya sama Habib Umar, Habib kalau di Hadramut di Tarim enak Habib, mata itu nggak ngelihat sesuatu yang haram karena wanitanya tutup aurat semua. Saya tinggal di sini luar biasa, nggak maksiat. Cuman kalau di daerah saya di Indonesia setiap kali mata memandang, wah luar biasa, banyak aurat yang terbuka. Kata Habib Umar, justru kesempatan jadi wali di Indonesia itu besar hadirin. Loh kenapa? Dengan hanya menjaga pandangan saja bisa jadi wali nanti. Ya, menjaga pandangan saja. Kalau di sana memang mau lihat nggak ada yang buka aurat, nggak ada sama sekali. Dari mulai ujung sampai ujung nggak ada. Jadi jangankan mau lihat apa istilahnya bagian aurat yang haram dibuka, yang boleh dibuka pun kayak wajah dan telapak tangan susah sekali di sana. Oh mau lihat matanya pun ketutup. Kadang model cadarnya bukan mata doang yang kelihatan, semuanya ketutup. Sedikit pun nggak ada yang terbuka. Enak kok urip nang kana. Enak boleh Pak Marno. Enak. Pindah be mana nah, ini tapi jangan khawatir hadirin, menjaga pandangan di sini tempat ini di Indonesia khususnya, kalau kita bisa insya Allah mendapatkan pahala yang besar. Kesempatan dadi walinya akeh. Jaga pandangan saja sudah. Menyelamatkan diri dari kebinasaan insya Allah akan dijaga besok di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang susah hadirin, kalau ngelihat zaman sekarang susah. Ente coba jalan-jalan sore saja ya, atau mungkin ke mall atau mungkin ke supermarket, coba nggak ngelihat maksiat kira-kira bisa nggak? Nggak ngelihat aurat kira-kira bisa nggak? Ya, pasti. Emutan gemian beberapa tahun yang lalu pas puasa Ramadan, jalan-jalan numpak motor, berhenti di lampu merah, ada perempuan ya umurnya dewasa 20 tahunan, cuman pakai bajunya anak umur 5 tahun. Jadi sing wedel mendhuwur ketutup, tapi wedel mengisor katon. Terus kayak iki bocah wadone nganggone motor monceng, motor lanang sing sadelen jedil. Moncengnya nyikep maneh. Kan otomatis mburine katon kabeh. Iya ya. Mburine katon kabeh. Pas nang mburine kita orang, pan dideleng dosa, ora dideleng. Ya. Nah, ini di sini. Katon kabeh sanjero-jerone. Ya. Kenapa? Karena sadelen jedil mesti kelihatan semuanya. Dan ini banyak terjadi. Saya yakin yang seperti itu kalau dibuka KTP-nya insya Allah KTP-nya Islam. Ya kan?
Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, sudah nggak usah. Oke, kita tetap ngasih nasihat sama mereka kaum wanita untuk nutup aurat, tapi tetap kita sebagai laki-laki jaga pandangan. Wal ardu minal matar, yang namanya bumi nggak akan kenyang dengan yang namanya hujan. Berapapun hujannya akan diterima terus sama bumi. Bumi nggak pernah perintah hujan mandek, nggak pernah. Terus hujan berapa kibik pun diterima sama bumi. Wal untha minaz zakar. Nah, ini jelaskannya bingung nih. Perempuan nggak akan pernah kenyang dengan laki. Riben nggih. Paham ente? Perempuan nggak pernah kenyang dengan laki. Udah ini skip aja deh. Wal alimu minal ilmi, dan orang alim ini tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Kalau ada orang alim terus merasa cukup, nah ini berarti bukan orang alim. Orang alim nggak pernah kenyang dengan ilmu. Nyonta wis tahu mondok sudah, ngaji wis tahu, nyong warek ngaji sudah. Nah, ini berarti bukan orang alim ini. Bukan orang alim itu nggak pernah kenyang dengan ilmu akan terus apapun yang terjadi hadir. Saya lupa namanya, dulu ada orang alim, dia santri ngaji lama, dia senang dengan ilmu. Setiap ada kitab yang baru, wah dia baca, dia pelajari, dia khatamkan, terus. Nikah malam pertama. Ya nggak tahu yang naruh mertuanya atau siapa. Ini malam pertama ada kitab ilmu agama baru yang belum pernah dibaca. Ini habis nikah, kitabnya ini ditaruh di depan kamar sama mertuanya atau sama siapa, sengaja. Berapa kitab tebal. Selesai akad nikah dan sebagainya, mau masuk kamar lihat kitab, ada kitab. Kitabnya siapa? Saya baca. Dia lupa dengan malam pertamanya. Gara-gara apa? Kitab baru, ilmu baru, wah dibaca terus sampai subuh. Nggak ingat waktu, istrinya dia lupakan. Ini orang alim seperti itu. Ente ngerai ini biar pantas belas. Malam pertama terus pan belajar, pan ngaji malam Kamis atau malam Selasa, malam Sabtu, nggak mungkin sudah. Mumpun absennya sabulan. Kemudian wasailu minal masalah, peminta-minta ini nggak akan pernah kenyang dengan permintaan, pasti ada hadirin. Coba ini. Kalau sudah terbiasa meminta, dia nggak akan pernah kenyang dengan permintaan, terus akan minta. Memang wataknya sudah meminta-minta, punya dia tetap meminta-minta, karena karakternya demikian, nggak akan pernah puas. Wal harisu minal jama', dan orang yang rakus, yang sungguh-sungguh di dalam mencari dunia, tidak akan pernah kenyang dengan pengumpulan harta. Nggak akan pernah kenyang. Kaya tetap cari duit. Ada orang kaya yang nganggur? Ada orang kaya yang nganggur? Ada. Orang sudah kaya, apapun yang terjadi, sudah cukup fasilitasnya, rumahnya sudah banyak, sertifikat umah pitulikur, coba ya Mbak. Banyak. Pagi masih berangkat, pulangnya malam. Kadang berangkatnya lihat lampu nyala, pulangnya lampu sudah nyala, ora kober ndeleng lampu ki mati. Ada udah kaya dia. Kok kagetnya dong wis mlebu rumah sakit nang ICU. Ya kita orang cuman bingung dong, ya Allah duitnya akeh, nggak pernah dimanfaatkan, nggak pernah dinikmati, tapi ternyata ajal sudah menjemput. Na'udzubillahi min dzalik. Wal bahru minal ma, laut nggak akan pernah kenyang dengan air, jenis apapun airnya masuk semua ke laut. Orang ketiwon, kaligung, apa maning, kalipamali, kali apa maning, masuknya semua kemana? Ke laut. Enggak yang bening sungainya, yang enggak kotor, enggak yang asin, enggak yang tawar, semua masuk ke air laut.
Wan naru minal hatab, api pun gak akan pernah kenyang dengan kayu bakar. Gak pernah ada sejarahnya api mengeluh capek membakar kayu. Cukup aja dimen maling yang kayu. Gak pernah, kasih kayu tetap terus dilahap. Api gak akan pernah kenyang dengan kayu bakar. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari apa yang diucapkan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita jadikan pegangan hadirin, ya. Di sini ada beberapa penjelasan, ya. Di antaranya masalah meminta-minta tidak akan pernah kenyang dengan permintaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man fataha baba mas'alah, fatahallahu lahu baba fagrin fid dunya wal akhirah." Siapa yang membuka satu pintu permintaan, maka Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Wa man fataha baba adiyah ibtigha'an liwajhillahi ta'ala a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka pintu pemberian niatnya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan minta. Dalam sebuah hadis yang lain, ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alah yas'alun nasa illa fatahallahu alaihi baba fagrin li'annal iffata khair. Tidaklah membuka satu pintu tidaklah seseorang membuka atas dirinya satu pintu permintaan yang mana dia meminta kepada manusia, kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Li'annal iffa khair, sebab sesungguhnya iffah menjaga kehormatan diri itu lebih baik. Makanya kalau kita nggak punya hadirin, itu lebih afdol punya sifat afaf. Ya, ini sifat yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Wal afaf ini apa istilahnya? Jadi satu sikap padahal dia butuh. Dia nggak punya. Dia miskin, dia fakir, dia berhak untuk dikasih, cuman dia nggak minta. Ini kalau bisa hadirin panjenengan ditugasi untuk ngasih zakat atau memberi zakat atas nama pribadi ataupun lewat lembaga, cari orang yang ifah seperti ini, yang punya sifat seperti ini. Kasihan. Karena kadang-kadang dia butuh, cuman dia bukan sombong, cuman dia menjaga diri ya supaya tidak menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak meminta. Ini orang yang seperti ini yang diutamakan. Kasihan. Ya, kasihan orang seperti ini. Ya. Dan sifat iffah ini memang susah hadirin. Kadang-kadang orang ini kalau nggak punya, ya Allah, geger sekampung ngerti kabeh. Cuman dong lagi duwe, lah wong ngerti. Kalau lagi nggak punya, wah semuanya diminta. Nah, ini sifat meminta-minta ini sifat yang tercela. Kecuali kepepet teman. Tapi orang yang iffah, orang yang punya sifat menjaga diri ini, dia itu nggak akan minta, ya malah mungkin lebih condong untuk hutang. Tolong hutangi saya sekian ribu, ya untuk apa? Untuk diri saya, untuk makan. Dia akan cari jalan seperti itu daripada meminta. Paham ya? Makanya sekalipun kita butuh, usahakan tidak meminta-minta. Cari jalan, kerja, dagang, atau mungkin minimalnya saya nggak bisa kerja, nggak bisa utang, dengan niat tetap harus bayar. Jangan utang terus ke utang jadi habis mending utang urusan bayar orang yang kowis bawa ke utang dengan jangan, tetap bayar. Ini untuk menjaga kehormatan diri hadirin. Dan ketahuilah, ini karena mungkin orangnya sudah meninggal, saya berani cerita. Salah satu kelebihan
abah saya Habib Mustafa dulu, bukan sekarang-sekarang. Kalau sekarang ya alhamdulillah akhir hidupnya walaupun sedikit ada rezekinya. Dulu ini kita mengalami hal yang kehidupan luar biasa pahitnya sudah. Saking melarate undangan walimah be orang joko omah, Pak. Mien zamane melarat, enggak ada orang yang kenal. Enggak ada orang yang tahu. Cuman subhanallah semelarat-melaratnya abah saya, enggak punya uangnya, ini enggak pernah minta. Sampai diarani wong ke sombong, melarat sombong. Padahal punya sifat enggak kepengin minta. Sampai kadang mohon maaf, yang lain ada daftar list untuk dikasih zakat, dikasih ini, abah saya nggak ada. Padahal layak sekali untuk mendapatkan, karena memang nggak punya. Ya, mungkin jenengan kenal kita orang rumah sudah di sini tahun 94-95. Dulu sebelumnya ya Allah, umai kita orang mungkin karo kandang darah, siapa kandang darah segi apik regane larang. Iya, masih bagus Pak. Ya, kita orang ngerasain SD kita orang itu kelas 3, kelas 4 itu sudah nimbas 100 timbas setiap pagi. Ya, terus emutan nyong godok wedang nggone kayu bakar. Ya mungkin sekarang masih ada. Cuman saya mengalami hal yang semacam itu. Cuman kelebihan yang ada pada diri abah saya nggak mau minta. Padahal berhak. Mungkin kalau diceritakan orang yang paling nggak punya di tempat ini kalau dibandingkan dengan keluarga kita dulu, mungkin masih mending panjenengan. Saya kita anak BPJS, anak pemaning, ada kayak si anak BLT si anak, masih ada Mamarno. Arane apa? Anak PKH, ya anak macam-macam sudah. Ya, sekarang ada, dulu nggak ada seperti itu. Pun ini masalah ifah. Jadi pegangi sifat ini. Sekalipun kita nggak punya, diem sudah. Apa kerja kayak dagang, yang penting menghasilkan uang dengan jalan yang halal. Pun qala Abu Bakar As-Siddiq, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, samaniyatu asya zinatun li samaniyati asya. 8 hal ini sebagai hiasan daripada 8 hal yang lain. Al-afafu, nah ini sikap ifah atau menjaga kehormatan diri, ini hiasannya orang fakir. Fakir. Wa syukru zinatun ni'mah, dan syukur ini hiasannya nikmat. Syukur ini hiasannya orang nikmat. Wasabru, dan sabar ini zinatul bala, hiasannya bala. Wat tawadhu zinatul hasab, dan tawadhu rendah hati, zinatul hasab hiasannya leluhur kita. Maksudnya begini, siapa yang punya ayah, punya kakek, punya nenek moyang, ya, seorang yang mulia, mungkin orang alim, mungkin raja, bapaknya orang mulia, mungkin bapaknya orang alim, bapaknya kiai dan lain sebagainya, maka dengan mempunyai sikap tawadhu ini menghiasi leluhur kita. Cuman kalau seandainya leluhur kita ini hebat, orang mulia, terkenal baik, orang soleh, cuman kitanya sombong, kitanya apa? Sombong. Wah, wis nggak akan dianggap leluhur kita, nggak akan dianggap. Wal hilmu zinatul ilmi, dan sikap santun ini hiasannya ilmu. Sikap santun hiasannya ilmu. Wat tadallul zinatul muta'allim, dan rendah diri ini hiasannya orang yang belajar ilmu. Wa tarkul minnah, dan meninggalkan pemberian, zinatul ihsan, hiasannya perbuatan baik. Wal khusyu' zinatus shalah, khusyuk adalah hiasannya sholat. Ya, ini 8 hal, hiasannya 8 hal.
Disebutkan di sini famin ammarati tawadhu, tanda-tandanya orang tawadhu ini hubbul khumul. Suka khumul. Tahu khumul? Randa khumul. Khumul ini apa ya? Sikap menyembunyikan diri. Tidak pengen tenar. Namanya apa? Khumul. Ya. Sifat ini yang dimiliki oleh Sahib Ratib Al-Attas, tidak suka kemasyhuran, tidak suka ketenaran. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratib, ini orangnya tawadhu dan gak pernah suka kemasyhuran. Dikasih pakaian baru, gamis baru, ya, dia gak enak sama orang miskin, yaitu gamisnya dipakai, setelah dipakai guling-guling dulu di tanah. Apa? Biar nggak kelihatan baru, karena nggak suka ketenaran, nggak suka dipandang sama orang. Beliau sukanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa nasihat yang bisa disampaikan dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Mudah-mudahan Allah beri manfaat untuk kita semuanya, dan sedikit banyaknya yang kita dengarkan dari kitab ini, dari nasihat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah tentang Isra dan Mi'raj. Sampai mana kemarin? Kita bahas di sini apa di malam Sabtu ya? Di sini ya. Sampai mana? Belum pernah. Di musola ini belum? Sedikit ya. Pokoknya dibahas sudah tentang Isra dan Mi'raj, untuk mengingatkan kita kembali tentang peristiwa agung tersebut, supaya tambah keimanan kita dan supaya kuat keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cerita yang semacam ini hadirin tujuannya untuk menguatkan hati. Wa kullan nakusu ilaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kullan nakusu alaika, bukan ilaika. Wa kullan nakusu alaika, dan semua kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Allah yang berfirman, min amba'ir rusuli, dari kabar-kabarnya, cerita-ceritanya para rasul. Cerita Adam, Nuh, Hud, dan semuanya diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, supaya agar kami kuatkan, kami tetapkan dengan cerita itu fuadak, hatimu wahai Muhammad. Ini firman Allah. Allah ceritakan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi kepada siapa? Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Nabi Muhammad supaya kuat keimanannya, kuat keyakinannya, kuat hatinya. Ini Nabi yang sudah jelas pasti kuat imannya, yang sudah pasti akan kuat keyakinannya. Tapi tetap Allah ceritakan tentang kisahnya para nabi. Lalu bagaimana kita? Kita ini bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan ulama, bukan aulia, bukan arifin. Orang biasa, manusia dhaif, tentu lebih butuh iman kita dikuatkan oleh Allah. Salah satu untuk menguatkan keimanan kita, keyakinan kita tentang Allah dan Rasulnya adalah mendengarkan kisah-kisah para nabi, termasuk kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra dan banyak kisahnya hadirin. Nabi Muhammad banyak kisahnya. Mulai awal penciptaan nur beliau. Ya, ini cerita yang untuk meningkatkan keimanan kita. Diciptakan nurnya, kemudian lahir ke dunia, kemudian Nabi Muhammad masa remajanya, masa dewasanya, ketika beliau dilantik menjadi nabi, wahyu pertama yang turun, perang semua yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, perang ini, perang itu. Ini diceritakan untuk apa? Supaya iman kita kuat hadirin. Untuk supaya iman kita kuat.
termasuk Isra dan Mi'raj. Kita dicerita, oh Beb sudah tahu Beb tahun kemarin. Iya betul, tahun kemarin kita sudah cerita. Tahun kemarinnya lagi juga sudah cerita. Setiap tahun kita cerita tentang Isra dan sekalipun 1000 kali diceritakan. Yang namanya orang mukmin, orang muslim, penuntut ilmu sejati tidak akan pernah bosan dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan agama. Sekalipun 1000 kali dia mendengar. Sekalipun 1000 kali dia mendengar. Bahkan kalau ada santri sudah pernah dengar kisahnya atau ilmu ini, hukum ini, kemudian meremehkan, nyos tahu, harus kerungu, saya sudah lihat di YouTube, saya sudah lihat di ini, saya sudah lihat. Kemudian meremehkan ceritanya seorang ustadz, seorang kiai yang sedang bercerita atau menerangkan hukum, ini berarti bukan santri yang berakhlak. Ilmunya tidak akan manfaat. Ilmunya tidak akan Oh sudah dengar, sekalipun sudah dengar, sekalipun sudah menguasai, dengarkan ya, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diawali dengan subhan, maha suci Allah ya. Kalimat subhan, tasbih ini hadirin biasanya kalimatun tuqal inda ta'ajjub. Kalimat yang diucapkan ketika merasa takjub. Ya Allah subhanallah, langitnya apik nemen ya, takjub. Lautnya masya Allah subhanallah luar biasa, takjub. Ya, kemudian ada pemandangan yang bagus, subhanallah, pemandangannya bagus sekali, takjub. Ana wadon ayu lewat. Subhanallah wa astagfirullah. Subhanallah dengan subhanallah. Saya bisa astagfirullah. Apa kira-kira? Subhanallah wa astagfirullah. Ini Marno alhamdulillah. Kalimatun tuqal anda ta'ajub, kalimat yang diucapkan ketika takjub melihat sesuatu, maka baca tas. Begitu pula ini menunjukkan kenapa kok disebut pertama kali menggunakan subhan, karena yang diceritakan setelah tasbih ini satu peristiwa yang menakjubkan, yaitu Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra, subhana maha suci Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya dengan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, di waktu malam hari, minal masjidil harami, dari masjidil haram. Kenapa kok milihnya dari masjidil haram? Sebab tempat pertama yang dibangun ya, untuk beribadah adalah Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah. Bakkah ini Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Yang jadi terminal pusatnya adalah masjid. Sebab yang namanya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Dan yang paling dibenci oleh Allah aswaquha, yaitu pasarnya, termasuk mall, termasuk supermarket. Itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa di masjid kok tempat yang paling dicintai oleh Allah? Sebab di masjid ini, di situ orang berzikir, ingat kepada Allah. Kenapa di pasar kok banyak tempat yang paling dibenci oleh Allah? Di situ banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat, kemungkaran. Tempatnya bohong di pasar, tempatnya goroh nang pasar. Sekalipun kita beli secara nggak langsung,
diskon 70%. Diskon berapa? 70%. Tak deleng regane, masa sepatune bocah regane pan 1 juta. Yo pantes diskonnya 70%. Nggak tahu ini bodohnya apa orang-orang paham saya ini cara jual beli seperti ini. Jadi harganya di up, kemudian ada diskon besar, diskonnya 70%, 50% plus 20%. Kira ngomong 70% benar ya, 50 plus. Wah, jadi segala bentuk manipulasi, ya manipulasi tanda kutip ini ada pada pasar hadirin. Orang sumpah palsu ada di pasar. Yuk regane pira? Malah 1000, boleh bu, yakin sung sing kanane ora oli. Padahal oli. Yakin sung ana apa? Yakin sung masing kanane durung oli. Sing kanane durung ora setambah doli malah 1000 beres Kenapa harus ditambah yakin sungan apa? Sumpah demi Allah mas, demi Rasulullah. Jadi sampai sumpahnya ini dibawa semuanya. Sekalipun benar ini nggak baik, sekalipun benar nggak baik, apalagi nggak benar. Belum lagi manipulasi ini, timbangannya dikurangi. Ini adanya di pasar hadirin. Makanya pasar ini tempat yang buruk. Ning paring pasar jangan lama. Ibu-ibu dirongokna ning paring pasar aja suwe. Sing dagang nang pasar mangkate sawise subuh. Aja sadurunge jam 3 bengi wis nang mobil bak nang dhuwur tingkring ngono. Pan dagang sih paling pasar jam 3 pagi. Ya mudah-mudahan husnudzon kita mungkin sholat di pasar mungkin sholat di pasar. Ya sholat apa ora ta wallahu alam. Cuman kadang-kadang pagi-pagi sudah ke mending jam 3 paring masjid alhamdulillah, jam 3 ke pasar. Man ngolet apa? Pun minal masjidil haram ilal masjidil. Kenapa masjid ini tempat yang penuh dengan ketenangan? Karena banyak rahmat Allah. Banyak rahmat dalam masjid, banyak orang zikir, baca Quran, ngaji, nuntut ilmu, banyak ketenangan hadirin. Makanya orang-orang dulu kalau sumpek, masuk ke masjid. Orang dulu kalau sumpek masuk ke masjid. Orang duit pikiran mumet nang jero omah mari masjid. Ditagi utang, ya Allah, umpetan nang masjid. Ya tenang ya mulai ya. Kenyami bojone ngromit bae, mari masjid. Nah, ini orang dulu seperti itu, ke masjid. Kenapa tenang? Sekarang orang cari ketenangan bukan ke masjid. Cari ketenangan justru ke diskotik, ke kafe, ke karaoke. Kadang sambil minum minuman keras kenapa? Nyong nang omah mumet, mulane nyong kaya iki. Tambah mumet tuh. Terus dengan hingar suara musik dag kayak gitu terus tenang, ya mustahil. Ya tenang, berarti tenang dibantu sama setan, bukan ketenangan yang hakiki hadirin. Terus sejak kapan orang Indonesia cari ketenangan ke diskotik sejak kapan juga? Biasa kemian mangan bolet karo dadak. Reka-reka cari ketenangan ke situ. Ya. Jadi ini masjid hadirin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada masjid dibangun sekitar 6M atau 60M. Berapa? 6M akeh boleh? Swidak M. Lebih akeh maneh ya. Tapi subuhan wong loro tok. Ya kalau 2 soft masih mending. Wong loro tok til sudah. Enggak ada yang lain sudah. Kadang subuhan ada imam adzan, tukang adzan. Bar adzan puji-pujian. Lubar puji-pujian pan komat. Ya. Kata orang yang makmum, "Kok dingin, Pak, ngenteni sing liyane." Lah ka sing liyane kontok wis lah kamane. Kipe kondo alhamdulillah. Biasanya nih udan gerimis blas lah ka wong lah ka sing adzan. Ya sudah komat, barang komat, sing ngadzan, sing komat dadi imam. Wis adzan, puji-pujian, komat dadi imam. Sebelum imam sing enak memburi karo ngomong, "Sawu sufufakum." Luruskan shaf. Keder kita orang mengurusna karo sapa. Wong dhewekan tok ngaduh.
Nah ini hadirin, ini yang terjadi saat ini ya, masjid ini besar. Dulu itu masjid Pak Imron, dulu orang masjid gak ada yang berani dikasih warna kecuali putih. Kecuali putih. Kenapa? Karena gak kepengin orang duduk di masjid ini terganggu hatinya dan lupa dengan Allah. Masjid itu Habib nemen ya. Yakin sungki pentol lah sing bangun siapa ya? Ki bisa sakane gede nemen sing dicerita. Nah ini nggak ingat sama Allah, dia makanya nggak fokus. Yo ya ente teng kari masjid ya ya. Coba ente ke Masjid Agung Jawa Tengah, apa yang wah pentol ki bisa buka dewe kayak nang Madinah. Hebat ya. Nggak ada ingat sama Allahnya. Kalau orang dulu ini masjidnya kecil-kecil mungkin, nggak besar, sederhana. Mungkin bukan dari material yang bagus. Cuman mereka masuk ke masjid tenang, ingat kepada Allah, nggak ingat kepada yang lain. Kalau sekarang, wah kita kudu nang kampung nyong nyewa arsitek kiye supaya bisa bangun kayak gini. Tak foto endang bokat nyoman gaya masjid model. Akhirnya nggak khusyuk hadirin. Orang dulu seperti itu, nggak ada warna kecuali putih. Nggak ada warna kecuali putih. Ya cuman bismillah diapik-apiki wong omah be apik masa masjid ora apik. Ada yang seperti itu pendapatnya. Cuman yang penting kita masuk ke dalam masjid makmurkan untuk ingat kepada Allah, jangan ingat yang lain. Adzan. Ya adzan dulu. Ambil mobil kuncinya nih, kalian taruh di mobil ya, sekalian taruh di mobil, langsung taruh di sini, langsung taruh di sini. Allahu Akbar, Allahu